Bismillahirrahmanirrahim. Kereta api Indonesia. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Kereta api adalah sarana transportasi umum yang sangat penting di negeri kita, terutama di Pulau Jawa yang memiliki jaringan rel kereta api sangat padat bagaikan sarang laba-laba. Sarana transportasi ini sangat murah, cepat, nyaman, dan bisa menghubungkan antar kota besar dan kecil hingga pelosok-pelosok negeri. Lokomotifnya besar, kuat, gerbong-gerbongnya terlihat bersih, bahkan ada yang berkilau. Di dalamnya ber-AC, terang, tempat duduknya nyaman, toiletnya cukup bersih, tersedia air, dan dilengkapi dengan gerbong-gerbong restoran. Dengan perantara kereta api, seseorang bisa bersilaturahmi, menghadiri undangan, acara keluarga, bekerja, bisnis, menghadiri seminar-seminar, dan yang lainnya. Kami baru saja menghadiri pertemuan keluarga di Garut dengan menggunakan jasa kereta api Jakarta-Garut pulang pergi, dan kami sangat terkesan dengan perjalanan tersebut. Pelayanannya cukup bagus, pembelian karcisnya online, sehingga tidak perlu berdesak-desakan untuk mendapatkannya. Petugas-petugasnya berpenampilan rapi, bersih, berseragam, ramah. Ditambah lagi pada setiap stasiun disediakan toilet, air, musola, dan bahkan terdapat restoran yang cukup bagus di berbagai stasiun. Keadaan ini jauh berbeda dengan kereta api 20 tahun yang lalu. Sungguh kami terkesan pada jadwal keberangkatan dan kedatangan yang on time. Masya Allah, dengan demikian seorang bisa merencanakan program-program kerja, pertemuan-pertemuan, penjemputan keluarga, dan yang lainnya. Ketepatan waktu adalah budaya yang sangat dicintai hampir semua orang. Sebagai contoh, tepat waktu masuk kerja, tepat waktu menggaji karyawan, tepat waktu membayar hutang, dan yang lainnya. Dan bahkan Allah Ta'ala juga mencintai sebuah amalan yang dilakukan secara on time, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai Allah Ta'ala? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masya Allah, sholat yang dilaksanakan secara on time diberi nilai yang sangat tinggi oleh Allah Ta'ala dan sangat dicintainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita agar kita mampu sholat berjamaah secara on time. Amin. Pagi itu
Setelah menghadiri pertemuan keluarga, kami pulang dengan menggunakan kereta api Cikuray. Berangkat dari stasiun Garut Leles menuju Jakarta Pasar Senin, yang kami tempuh dalam waktu 6 jam 21 menit. Di dalam Islam, kami diajarkan membaca sebuah doa sebelum naik kendaraan apa saja, yang lafadznya sebagai berikut. Alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kereta api berjalan dan melewati berbagai stasiun kecil dan besar. Di antaranya adalah stasiun besar Bandung. Laju kereta api terkadang kencang, terkadang pelan, meliuk-liuk di lereng-lereng gunung, naik turun, melalui lembah-lembah, melintasi sungai, jembatan, terowongan. Masya Allah, kereta api bagaikan ular besar yang gagah berani dan tak kenal lelah untuk menunaikan tugasnya. Allahu Akbar. Subhanallah, kereta api yang kami tumpangi sempat mendebarkan hati ketika berjalan pelan memanjat sebuah tebing. Terdengar suara lokomotifnya digeber habis-habisan untuk menarik gerbong-gerbong yang berada di belakangnya. Dan gerbong tersebut tentunya penuh dengan penumpang. Terkadang kereta api menuruni lembah dengan melaju kencang seraya terdengar bunyi roda gerbong yang beradu dengan rem kereta api. Sesekali terasa tumbukan antar gerbong. Masya Allah, memang di tempat-tempat yang demikian dibutuhkan lokomotif dan gerbong-gerbong yang handal, terawat, dan teruji. Dalam Islam, kami diajarkan sebuah doa ketika jalannya naik. Kita disunahkan untuk mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Dan pada saat jalannya turun, kita disunahkan untuk mengucapkan Subhanallah. Di dalam gerbong banyak penumpang yang tidur, terdiam, sambil melihat-lihat pemandangan di kiri kanan kereta, atau berbincang-bincang dengan teman duduknya. Sementara banyak anak-anak yang tidur, menangis, atau minta digendong. Dalam keadaan seperti ini, kita bisa mengisi waktu dengan amalan yang ringan namun berpahala besar, yaitu dengan berzikrullah, mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sementara pegawai kereta api dengan seragamnya yang bagus berlalu lalang terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Memang agak disayangkan goyangan kereta api masih terasa keras, sehingga mempersulit seseorang untuk membaca atau menulis pada saat kereta api berjalan. Selama perjalanan kami juga disuguhi pemandangan yang indah, memukau. Di kiri kanan kereta api terlihat pegunungan-pegunungan yang indah dan megah, hutan dan pepohonan yang rimbun menghijau, sungai, kebun, sawah ladang yang mengesankan betapa suburnya negeri kita ini. Hendaknya kita semua pandai mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian menggunakan segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuk mencari cintanya, keridhoannya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat yang ke-28 ayat yang ke-77.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallaha daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kehidupan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di kiri kanan kereta juga terlihat rumah-rumah pedesaan, kota-kota kecil, jalan-jalan yang padat dengan pedagang, kendaraan, pejalan kaki, yang membuktikan adanya aktivitas, kesibukan, dan keamanan di tempat-tempat tersebut. Betapa menderitanya rakyat yang hidup di negara-negara yang sedang perang. Alhamdulillah, selang beberapa waktu kereta api tiba di Jakarta sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Kami turun di Jatinegara untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Terima kasih pada semua kru KAI, Kereta Api Indonesia. Semoga pelayanan yang begitu bagus itu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Pada saat ini, Kereta Api Indonesia hanya memberikan pelayanan untuk para penumpang saja. Kami berharap pada kesempatan mendatang, kendaraan pun juga bisa diangkut ke tempat-tempat yang kami tuju. Dengan demikian bisa berguna di tempat tujuan kami. Amin. Semoga hal tersebut akan menjadi nilai tambah KAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها.